Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sumpah biasanya digunakan untuk mengemukakan kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, yang diambil dari kitab Sahih Al-Jami', Syekh Albani berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersumpah, sehingga apa yang menjadi sumpah tersebut sangatlah penting kita perhatikan agar kita semakin yakin. Apa sumpah Rasulullah SAW? Salasun uqsimu alaihinna. Kata Rasul SAW, 3 perkara aku bersumpah atas ketiganya. Apa yang pertama? Ma naqasa malun qattun min shadaqatin fatasaddaqu. Kata Rasul SAW, tidaklah berkurang harta apabila untuk bersedekah, maka bersedekahlah, kata Rasul SAW. Islam mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk selalu berbagi kepada sesama manusia dengan cara menunaikan zakat, infak, sedekah. Namun ada saja manusia yang masih khawatir. Kadang manusia masih takut ketika dia bersedekah, takut kelak nanti hartanya akan habis, hartanya akan berkurang. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan jaminan ketika dia bersedekah malah justru nanti akan bertambah harta tersebut, baik dalam bentuk jumlahnya maupun nilai harta itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamasali habbah, seperti sebutir biji, ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai terdapat 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan melipat gandakan bagi yang dikehendaki, dan Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sumpah yang kedua, wala 'afa rajulun an mazlamatin zalamaha illa zadahullahu biha izzan fa'fu yazidukumullahu izzan. Kata Rasul SAW, tidaklah seseorang itu memaafkan orang yang menzoliminya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahnya kemuliaan. Maka maafkanlah orang tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah kemuliaan kepadanya. Hikmah adanya orang yang zalim adalah anjuran kepada kita
agar kita berlaku sabar dan agar kita tidak membalas atau agar kita mengabaikan kezaliman tersebut. Oleh karenanya, ketika kita dizalimi oleh seseorang, alangkah baiknya kita memaafkan orang tersebut. Alangkah baiknya kita tidak meladeni kezaliman tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak akan menambahkan kepada orang yang dizalimi tersebut, orang yang teraniaya tersebut, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis, ma zadahullahu ta'ala abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah seorang hamba dengan sikap memaafkan, melainkan kemuliaan. Bahkan di dalam Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 40, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, pahala yang sangat besar yang akan diberikan kepada orang yang mau memaafkan kepada orang yang telah menzaliminya. Dan sumpah yang ketiga adalah wala fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin yas'alun nas illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang membuka permintaan, pintu permintaan untuk meminta-minta, melainkan Allah akan membuka pintu kefakiran. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berbuat minta-minta atau mengemis. Ketika kita mencari rezeki, Islam mengajarkan dengan cara yang terhormat, dan Islam mengajarkan mencari rezekinya dengan cara yang baik dan halal, sehingga Islam mencela kepada orang-orang yang mencari rezekinya dengan cara minta-minta atau mengemis. Perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak terhormat, perbuatan yang tidak baik. Bahkan orang yang mengemis, orang yang minta-minta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang yang minta-minta bagaikan dia sedang meminta bara api. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'alan nas amwalahum takatsuran, fa innama yas'alu jamron, falyastaqil aw liyastaqsir." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia bagaikan sedang meminta bara api. Terserah dia apakah dia meminta cuman sedikit atau untuk memperbanyak. Bahkan kelak nanti di yaumil akhir, orang yang minta-minta, orang yang mengemis-ngemis pada manusia, mencari rezeki dengan cara yang tidak baik, mencari rezeki dengan cara yang tidak terhormat, kelak di yaumil akhir dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wajah yang tidak berdaging. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat kelak dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak sepotong daging di wajahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tentunya kita tidak ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki daging di wajah kita. Oleh karenanya ketika kita mencari rezeki, alangkah baiknya dengan cara yang terhormat, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita agar kita yakin bahwa sumpah ini akan terjadi kelak bagi kita yang mau mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.